Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Ya, alhamdulillah ya. Pada hari ini adalah Zoom perdana kita di camp 90 hari menulis buku ya. Nah, insya Allah output kita insya Allah bulan Januari teman-teman yang ikut ini akan bisa menerbitkan buku. Saya sudah menjalin kerjasama dengan penerbit dan akan ini insya Allah kita juga Ustadz Nasrul Sarif juga gitu kan ya, ini yang ikut ini harus yang serius semua, nggak boleh nggak serius gitu. Nah makanya kita tetapkan investasi bagi yang benar-benar mau dibimbing gitu ya. Untuk sekarang promonya udah di 200.000 ya, untuk bimbingan sampai selesai sampai terbit buku di bulan Januari, awal Januari ke depan. Nah baik adalah Zoom perdana kita. Maka di sini udah ada 6 orang ya, ada Ustadz Fakih Syarif, kemudian ada Dwi Abdul Latif, ada Bu Iva, ada Pak Irwan Joni, Masya Allah, ada Pak Muhammad Anwar juga. Mudah-mudahan yang join malam ini benar-benar bisa sampai menghasilkan sebuah buku, apakah nanti mau buku solo atau mau buku antologi, itu diserahkan kepada kita semua, kesepakatan kita semua. Yang jelas dipenuhi syarat-syaratnya, nanti kita kasih tahu bagaimana syarat-syarat agar buku kita jadi seperti itu dan bisa disebarluaskan untuk kebermanfaatan publik ya. Oke, silahkan selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Nasrul Sarif ya. Saya seringnya manggil Ustadz Nasrul Sarif nih Ustadz. Iya. Mohon maaf. Ya oke. Dan mohon maaf pada malam hari ini 30 menit kita ini ya. Soalnya nih pakai Zoom yang dasar ya, yang lisensi kemarin ini belum di-upgrade lagi. Ya mudah-mudahan masih kondusif, nanti kita join lagi ya, kita ada link baru, oke? Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustadz Nasrul Sarif. Baik, terima kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Saya mohon maaf karena saya barusan selesai dari rumah sakit, baru nyampe rumah sehingga baru bisa jam 8. Teman-teman sekalian, malam hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih menggali ide itu. Karena kita tidak mungkin bisa menulis, apalagi kemudian menyusun presentasi atau kemudian itu untuk disampaikan, maka kita harus punya ide. Nah, bagaimana menggali ide atau gagasan itu? Karena ide atau gagasan itu modal yang memang tidak bisa tidak untuk menjadi seorang penulis. Teman-teman sekalian, ide itu bisa digali dengan 4M. Ya. Saya bisa mengatakan 4M atau 5M. M yang pertama adalah membaca. Jadi semakin banyak membaca, maka semakin banyak pilihan kata, semakin banyak ide yang kita dapatkan. Maka kita tidak akan pernah mungkin menjadi seorang penulis yang hebat, seorang pembicara yang hebat kalau kemudian kita tidak membaca. Jadi membaca ini adalah menurut saya modal yang luar biasa. Jadi apa yang kita baca itu akan bisa menjadi tulisan atau karya. Jadi cara belajar yang paling efektif adalah dengan banyak membaca. Jadi dengan banyak membaca itu kita akan punya banyak ide, punya banyak gagasan. Nah, dulu saya diajari oleh mentor saya, kalau saya ingin belajar menulis opini, nah itu saya suruh baca opini-opini media massa. Nah, setelah itu kemudian ditutuplah koran itu. Ditutuplah majalah itu. Kemudian saya suruh nulis ulang dengan bahasa saya sendiri. Nah, jadi bukan kemudian menjiplak, tidak, menulis dengan bahasa saya sendiri. Jadi pakai metode amati, tiru, modifikasi. Nah, kita boleh belajar dengan cara itu. Jadi ide itu bisa digali pertama dengan cara membaca. Jadi semakin banyak bacaan, semakin banyak ide, semakin banyak bacaan,
maka membuat pilihan kata kita jadi banyak, diksi kita jadi banyak. Nah, itu yang pertama, membaca. Nah, jadi membaca ini harus bisa menjadi kebiasaan. Jadi kalau misalnya sehari semalam kita harus sisihkan waktu membaca buku itu 1 jam atau 2 jam. Nah, biasakan setelah membaca buku 1 jam, 2 jam, itu kan biasanya ada pokok-pokok pikiran yang penting. Lah, pokok-pokok pikiran yang penting itu coba kemudian kita ambil, kita petakan di dalam kertas, ya pokok-pokok pikirannya itu, kemudian coba Anda kembangkan lagi. Nah, jadi deh tulisan. Nah, cara belajarnya semacam itu. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang harus kita bangun kalau kita ingin menjadi seorang penulis atau pembicara yang handal, maka kebiasaan yang pertama, cara menggali ide yang pertama adalah dengan banyak membaca. Yang kedua, ide itu bisa muncul dari apa yang kita alami, jadi mengalami. Nah, jadi apa yang kita alami, apa pengalaman kita, itu juga bisa menjadi sebuah ide tulisan. Bisa juga itu nanti menjadi ide buku. Jadi ide menulis buku itu bisa Anda mulai dari pengalaman Anda, apa yang Anda alami, mengalami. Jadi pengalaman pribadi Anda sebagai profesional, misalnya kalau Anda sebagai guru, best practice Anda selama jadi guru, itu bisa juga ditulis, dan itu bisa jadi buku juga yang bermanfaat bagi orang lain. Atau kalau Anda ingin menulis pengalaman pribadi Anda, yang kemudian itu dituangkan menjadi gaya novel, nah, boleh-boleh saja. Jadi Habibur Rahman El-Shirazi itu sebenarnya ketika dia menulis novel Ayat-Ayat Cinta, itu adalah kisah nyata, tapi kemudian dikemas dalam bentuk novel. Namanya disamarkan. Nah, nanti saya akan jelaskan nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ada beberapa macam genre buku itu. Setidaknya nanti ketemu 3. Tapi hari ini, khusus malam hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih kita menggali ide. Karena ide dan gagasan itu seringkali seliweran, seringkali datang mendadak, maka kalau kita tidak siap tangkap, lah ditangkapnya dengan cara apa? Dicatat, ditulis. Ya, jadi ide itu bisa digali dari tadi pertama adalah membaca, yang kedua adalah mengalami. Jadi apa yang kita alami, pengalaman diri kita, itu juga bisa menjadi karya buku atau bisa menjadi tulisan. Best practice selama kita ngajar, profesi kita. Jadi pengalaman profesi kita itu juga bisa menjadi karya, menjadi buku, menjadi ide. Jadi ada buku nanti model how to, bagaimana menjadi ini, bagaimana berternak, bagaimana kemudian budidaya ini. Itu kan berawal dari profesi yang ia tekuni. Jadi apa yang dialami itu juga bisa menjadi sebuah ide. Jadi yang pertama adalah membaca, yang kedua mengalami. Yang ketiga adalah melihat. Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat itu bisa jadi ide, bisa jadi sebuah gagasan. Jadi ketika kita melihat apa saja? Melihat, kadang-kadang kita melihat fenomena yang ada sehari-hari di tengah-tengah kita. Tapi kalau kemudian kita tidak peduli, kita tidak punya kepentingan, dan kita kemudian tidak punya kepedulian, maka apa yang kita lihat itu tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi karya. Jadi ada orang yang berangkat sehari-hari dari rumah, kemudian ke tempat kerjanya, dan ketika dia pulang, setiap hari dia berangkat itu, kemudian dia melihat, oh ternyata ada barang-barang bercak bekas industri tekstil yang kemudian itu dibuang begitu saja. Nah, dia melihat itu, tapi karena dia punya kepedulian, kemudian dia ada kepentingan, kemudian dia ada intuisi akhirnya. Oh, akhirnya kemudian dia kumpulinlah barang-barang bekas, barang-barang bercak tadi, barang bekas-bekas tadi yang kemudian akhirnya dibuat jadi kerajinan tangan. Kemudian dia kumpulkan karang taruna, anak-anak pemuda di sekitarnya untuk dibina, dididik. Nah, itu dari melihat. Jadi dari melihat saja kalau kemudian kita punya kepedulian, punya kepentingan, maka dari melihat ini bisa mewujud menjadi sebuah karya. Jadi ide itu bisa muncul dari membaca. Kemudian apa tadi? Mengalami. Kemudian yang ketiga, melihat. Apa yang kita lihat itu bisa menjadi sebuah ide, menjadi sebuah gagasan. Maka kalau kemudian kita punya kepentingan, kemudian kita punya kepedulian, maka itu akan bisa menjadi sebuah karya. Maka kemudian itu harus segera dicatat, sudah ditangkap dengan cara dituliskannya.
Nah, saya seringkali mengatakan ide itu, gagasan itu seringkali datang seliweran. Nah, kalau kemudian kita tidak segera tangkap dengan menulis, maka hilang. Jadi kalau bahasa saya itu misalnya ketika kita melakukan perjalanan, nah, kemudian begitu ada ide, aha, itu kita berhenti sejenak lah. Kalau bawa mobil minggir, kemudian direkam aja di alat HP kita, atau kemudian kalau pas bawa alat tulis ditulis. Nanti sampai rumah kemudian dikumpulkan. Sampai rumah dimasukkan laptop, masukkan folder ide-ide kreatif. Nah, maka dengan cara semacam itu teman-teman sekalian, kita akan mudah sekali untuk kemudian bisa berkarya untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Nah, jadi yang pertama, ide itu bisa digali, satu pertama dengan apa? Melihat, yang kedua ide itu bisa digali dengan membaca, kemudian ide itu bisa digali dengan apa? Mengalami. Jadi apa yang kita alami itu juga bisa menjadi sebuah ide atau gagasan. Nah, pengalaman itu bisa pengalaman pribadi, bisa pengalaman profesi kita. Selama puluhan tahun kita berprofesi sebagai apa? Tentu kemudian kita bisa jadi ahli atau pakar sesuai dengan profesi kita. Nah, itu coba kemudian pengalaman itu dituliskan dan dibagikan kepada orang lain. Maka itu juga sebagai ide. Nah, pengalaman itu bisa pengalaman orang lain juga. Nah, jadi bagaimana menggali ide-ide itu luar biasa banyaknya. Nah, kemudian ide itu juga bisa muncul dari apa yang kita dengar. Jadi apa yang kita diskusikan. Jadi ketika kita ketemu, ketika kita diskusi dengan tokoh, ketika kita diskusi dengan para ilmuwan, maka hasil diskusi kita dengan para tokoh, para ilmuwan, yang kemudian apa yang kita dengar, itu juga bisa jadi ide. Maka kemudian ditulis, dikembangkan. Nah, itu poin-poin yang pertama. Jadi kita tidak akan pernah bisa menolorkan sebuah karya hebat kalau kemudian kita tidak memiliki kemampuan dan kebiasaan tadi bagaimana kemudian kita menggali ide. Nah, begitu ide itu kita dapat, segera kemudian kita catat, kemudian kita eksplorasi. Nah, jadi awalnya dicatat dalam bentuk peta pikiran, teman sekalian. Jadi poin-poin penting. Nah, jadi kita sudah ada beberapa poin bagaimana ide itu begitu luar biasa. Tapi kalau kemudian tidak kita catat, kemudian kita kembangkan, ya ide hanya sekedar ide. Tetapi tidak menjadi sebuah karya yang luar biasa. Oke, saya ulangi lagi. Bagaimana menggali ide? Satu, dengan M yang pertama adalah dengan apa? Membaca. Membaca ini adalah harus jadi kebiasaan. Dengan banyak bacaan, maka kita akan banyak pengetahuan. Dan yang kedua adalah pilihan kata kita jadi banyak. Diksi kita ini jadi banyak. Kemudian yang kedua apa yang kita alami? Mengalami. Nah, maka pengalaman diri, pengalaman profesi, bahkan pengalaman orang-orang terdekat atau pengalaman orang lain itu juga bisa menjadi ide, menjadi sebuah gagasan. Ya, kemudian apa yang kita lihat. Tadi saya contohkan bagaimana banyak orang melihat sampah, tetapi tidak setiap orang ketika melihat sampah muncul sebuah ide. Nah, ada yang kemudian melihat sampah ya hanya begitu saja, tetapi begitu dia melihat sampah, dia punya kepedulian, ada kepentingan, maka muncul imajinasi. Maka ada orang bikin bank sampah, ada bank sampah, dia pilah-pilah sampah. Jadi dari apa yang kita lihat itu juga bisa menjadi sebuah ide. Fenomena-fenomena sosial, fenomena-fenomena alam itu juga bisa menjadi sebuah ide atau gagasan. Nah, kemudian apa yang kita dengar? Nah, tadi hasil diskusi kita dengan para ilmuwan, para tokoh, atau orang-orang yang memiliki keahlian tertentu. Kemudian ketika kita ingin belajar, kita datang ke rumahnya, kemudian kita baca buku-bukunya, kemudian kita copy darat, atau kemudian kita chatting via Zoom dan sebagaimana. Seterusnya, kemudian ketika kita mewawancari dan sebagainya, apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan, itu juga bisa menjadi sebuah ide atau gagasan. Malam hari ini ketika kita ketemu dan kita ngomong-ngomong semacam ini, saya yakin banyak ide, banyak gagasan. Dan itu juga bisa langsung Anda tulis. Jadi pertemuan kita malam hari ini juga bisa jadi sebuah inspirasi. Jadi bisa jadi sebuah tulisan. 1 halaman, 2 halaman, kemudian diposting di blog, diposting di FB, diposting di sosial media Anda. Ya, kalau ini sudah membiasakan, maka ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian ide itu, gagasan itu, selain yang saya sebutkan tadi, bisa muncul dari adventure. Jadi apa? Perjalanan. Jadi ketika misalnya kita sering melakukan adventure, perjalanan, ya dari perjalanan kita itu juga bisa menjadi sebuah ide, sebuah gagasan, dan itu juga bisa menarik untuk ditulis. Ya, tadi sudah saya sebutkan pengalaman orang lain.
Nah, kita bisa nulis biografi diri kita, bisa juga kita menulis autobiografi diri atau biografi orang lain. Bisa dikemas dengan apa novel dan sebagainya, boleh-boleh saja. Banyak di antara murid-murid saya yang bisa menolorkan buku misalnya tentang novel, itu berangkat dari kisah nyata hidup dia. Nah, kisah nyata hidup dia. Saya bilang, disamarkan saja nama-namanya, boleh. Nah, nanti ada plotnya, ada alurnya, ada penokohannya, kemudian ada klimaks, ada anti klimaks, kemudian penokohan sekaligus karakter dan sebagainya. Kalau itu berangkat dari kisah nyata dia, maka itu kan sebenarnya sudah jadi ide dan gagasan. Nah, ide, gagasan itu juga bisa diambil dari pendidikan kita. Nah, jadi misalnya kita nekuni di bidang komunikasi, kita nekuni di bidang psikologi. Maka apa yang kita tekuni itu? Karena justru cara belajar yang paling baik adalah ketika kita kuliah S1, S2, dan S3. Jadi apa yang kita pelajari itu, kemudian kita tulis ulang. Ya, kita tulis menjadi sebuah buku. Jadi catatan kuliah kita, kemudian dikembangkan, kemudian ditambah hasil diskusi, kemudian ditambah hasil riset dan sebagainya. Maka itu juga bisa jadi buku. Nah, pengalaman saya ketika saya kena COVID-19, kemudian hanya di rumah saja saya kena COVID, dan saya ternyata bisa menghasilkan buku. Di antaranya adalah buku yang 90 hari menulis buku. Jadi saya pada rumus-rumusnya. Nah, nanti kemudian bagaimana alur tahapan-tahapannya untuk 90 hari menulis buku, nanti akan saya share juga nanti di grup. Ya. Jadi hari ini saya hanya khusus membahas bagaimana ide itu begitu luar biasa. Ide itu sangat luar biasa, tinggal bagaimana kemudian kita mau menggalinya, mau mengeksplorasinya. Nah, berikutnya, ide juga bisa diambil dari masalah. Jadi apa yang kita hadapi, permasalahan itu juga bisa jadi sebuah ide. Dari masalah nanti akan muncul sebuah ide. Kemudian kita mau mencari solusinya. Boleh juga kemudian kita menulis modelnya problem solving. Jadi saya punya mentor itu, saya punya guru, dia menulis itu dengan cara bertanya dan menjawab. Jadi dia seorang, di antara murid saya itu ada orang BP, BK ya, bimbingan karir. Nah, saya seringkali katakan, ketika Anda jadi BK, Anda kan mesti banyak mengalami kasus-kasus konsultasi dari murid atau siswa Anda. Nah, Anda bisa tulis buku dengan model pertanyaan kemudian dijawab, pertanyaan dijawab, pertanyaan dijawab. Ada sejawat saya dulu di Smart FM, Radio Smart FM, itu ada Ayah Edi. Nah, Ayah Edi itu dia menulis tentang parenting. Itu hasil talk show, hasil seminar dia, pertanyaan-pertanyaan dari para orang tua pada saat ketika dia ngisi parenting, maka itu dikumpulin itu. Bisa jadi sebuah buku. Nah, jadi model bukunya adalah model buku tanya jawab. Jadi pertanyaan kemudian dijawab, pertanyaan dijawab. Itu juga bisa jadi buku. Nah, nanti bagaimana bentuk-bentuk buku nanti akan kita ulas pada sesi berikutnya. Hari ini saya hanya akan mengulas bagaimana sih ide itu bisa digali, bisa dieksplorasi. Maka sebenarnya menulis itu adalah sebuah keniscayaan yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena sehari-hari ide itu begitu seliwuran, begitu luar biasa. Ya, tadi saya mengatakan profesi Anda, nah, itu juga menjadi sebuah ide. Anda profesinya apa? Kemudian bidang keahlian apa yang Anda kuasai hari ini? Itu juga bisa menjadi sebuah ide atau gagasan untuk menghasilkan sebuah karya buku. Saya seringkali mengatakan, kalau Anda misalnya berprofesi A gitu, terus kemudian Anda menulisnya dan Anda kemudian pengalaman hal-hal yang positif, pengalaman profesi Anda, itu kemudian Anda tulis jadi buku, itu akan menjadi Anda lebih profesional. Jadi dulu saya ini terbalik, saya ini seorang trainer, seorang pembicara di mana-mana kemudian, tapi kemudian saya ditanya mana bukunya, waduh, saya bilang, oh ya saya belum nulis buku lah. Maka kemudian saya coba belajar, kemudian saya tanya teman-teman di editor Gramedia, nah, dia bilang, Pak Dokter itu kalau ngomong enak, Pak Dokter dengan lancar. Lah itu Anda rekam. Nah, begitu Anda rekam, Anda dengerin. Nah, suruh dengerin mahasiswanya, suruh nyadat ulang, kemudian sodorkan ke jenengan, tinggal ditambahi jadi deh buku. Awalnya kayak gitu, tapi ternyata memang kita harus terus belajar dan kemudian sungguh-sungguh. Nah, dari pengalaman itulah teman-teman sekalian,
saya kemudian mencoba menemukan formula dan jadilah buku 90 hari menulis buku itu. Dan secara riset kalau mau sungguh-sungguh pasti siapapun bisa. Ya tinggal kemudian kita mau melakukan atau tidak dan butuh komitmen. Karena banyak orang yang kemudian ikut dan hanya kepingin, tetapi ketika tidak ada komitmen maka tidak akan pernah jadi. Sampai meninggal dunia tidak jadi-jadi bukunya itu. Jadi saya punya teman sudah dokter, sudah profesor, kepinginnya nulis buku, tapi ternyata tidak jadi-jadi. Akhirnya dia menggunakan model ghostwriter. Ghostwriter itu artinya gini, dia misalnya ada beberapa profesor di UNER itu, aku kepingin dadekno buku, tapi saya tidak sempat waktunya. Saya bilang gini aja, Prof. Jadi kan kalau ngajar itu kan ada diktat dan macam-macam itu, coba dikumpulin saja seminar-seminar jenengan itu. Nanti coba saya bikinkan menjadi buku, nanti tinggal dikoreksi, ditambahi. Atau kemudian itu membayar orang untuk menjadi ghostwriter. Itu namanya ghostwriter. Penulis apa itu? Penulis bayangan. Jadi begitu buku itu jadi ya nama profesor itu gitu. Kita misalnya jadi ghostwriter itu mungkin masuk di dalam editornya. Nah, itu biasanya para tokoh, ya tokoh-tokoh yang waktunya tidak ada. Nah, jenengan nanti bisa jadi bisa berprofesi sebagai penulis tadi itu. Ya, jenengan melakukan interview. Jadi hasil interview Anda, wawancara Anda, kemudian dipoto, kemudian ditulis, itu juga bisa menjadi sebuah buku. Bahkan catatan kaki saja bisa jadi buku. Gunawan Muhammad itu bukunya itu hanya mengumpulkan catatan kaki. Anda pernah tahu Gunawan Muhammad? Jadi catatan-catatan kakinya Gunawan Muhammad di media massa, tulisan-tulisannya di mana-mana itu dikumpulin dia jadi buku. Jadi sebenarnya teman saya di ITS itu dulu belum ada WA ya. Jadi ketika anaknya kuliah di luar negeri itu dia SMS gitu ya. Dia SMS nasihat-nasihat, kirim SMS pada anak-anaknya yang kuliah di luar negeri. Kemudian dia kumpulin. Saya bilang itu dikumpulin saja, kemudian dikembangkan, dikasih dalil, kasih teori, jadi inspirasi. SMS motivasi. Nah, bisa dikemas dalam bentuk tulisan apa? Fiksi, non fiksi atau faksi. Itu berangkat dari idenya apa? SMS. Ya, dulu tidak ada WA, SMS saja, nasihat-nasihat kepada putranya atau email-emailnya ke putranya. Itu bisa dikumpulkan saja. Kemudian kan jadi isinya adalah SMS motivasi tadi itu. Kemudian dikembangkan bisa jadi buku. Ada yang kemarin ada beberapa murid saya yang terima tantangan misalnya selama 1 bulan Ramadan. Nah, 1 bulan Ramadan itu tantangannya adalah menulis setiap hari 2 halaman. Jadi ketika melihat apa saja kejadian sehari-hari di bulan Ramadan, maka itu juga bisa dijadikan sebuah ide. Nah, menurut saya ide dan gagasan itu teman-teman sekalian itu seliweran gitu, seringkali muncul mendadak lah. Kalau kemudian kita tidak catat, kita tidak ikat dengan tulis, maka tidak akan menjadi sebuah tulisan, bahkan tidak akan pernah menjadi sebuah buku. Jadi sebenarnya harta karun yang luar biasa yang dikasihkan oleh Allah adalah diantaranya adalah ide dan gagasan. Dan manusia itu diberi kemampuan oleh Allah begitu luar biasa. Karena kenapa kita dikasih oleh Allah akal pikiran. Dengan akal pikiran itulah manusia bisa berpikir, bisa menganalisa dan sebagainya. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita memiliki apa? Kemampuan dan kecepatan. Kecepatan apa? Untuk menangkap ide itu. Makanya kata Sayyidina Ali, ilmu itu diikat dengan cara dituliskannya. Mungkin ini yang teman-teman sekalian sebagai pengantar diskusi kita malam hari ini, bagaimana kemudian kita bisa menggali ide, gagasan yang itu tersebar yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, kita hanya perlu kemudian berpikir cepat ya, gerak cepat dan kemudian benar-benar menggunakan akal kita dan penuh komitmen. Maka insya Allah siapapun di antara kita bisa menjadi sebuah karya yang luar biasa. Ya, seorang J.K. Rowling, ibu rumah tangga, ya, dari hasil dia ibu rumah tangga itu, kemudian imajinasi dia, kemudian itu sampai menghasilkan novel Harry Potter. Nah, nanti tinggal kita akan pilih, ada 3 genre saja Bapak Ibu sekalian di dalam penulisan sebuah karya buku itu. Yang pertama adalah genre menulis fiksi. Fiksi itu adalah daya imajinasi. Kemudian ada non-fiksi, ini biasanya ide, opini, gagasan, ada teori dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah genre faksi. Faksi itu sebenarnya kisah nyata. Nah, ini gabungan antara fiksi non-fiksi. Kisah nyata tapi dikemas luar biasa dalam bentuk novel dan cerita. Contoh, Khairul Tanjung, Si Anak Singkong.
Khairul Tanjung si anak singkong itu faksi. Itu kisah nyata terinspirasi dari Khairul Tanjung. Kemudian sepatu Pak Dahlan. Sepatu Pak Dahlan itu kisah nyata Pak Dahlan. Tetapi inspirasinya dari kisah nyata Pak Dahlan Iskan. Ya. Sepatu Pak Dahlan. Nah, ditulis oleh wartawan, mantan wartawan Jawa Pos itu. Tapi ditulis, dikemas dengan gaya novel. Itu sebenarnya faksi. Jadi itu genre yang ketiga. Kisah nyata, tapi yang kemudian ditulis dengan gaya novel. Maka tadi saya berani mengatakan kisah nyata kita, kisah hidup kita dari kecil sampai Anda menjadi sekarang ini, maka sebenarnya ini juga bisa menjadi sebuah cerita yang luar biasa. Nah, Anda bisa tiru gayanya Khairul Tanjung si anak singkong. Pertanyaan saya, apakah itu yang nulis Khairul Tanjung? Tidak. Inspirasinya dari Khairul Tanjung, ya. Khairul Tanjung diwawancarai, kemudian dikemas dalam bentuk termasuk Pak Dahlan, sepatu Pak Dahlan. Contoh, banyak contoh-contoh novel itu sebenarnya banyak juga yang kisah nyata. Nah, Anda tinggal nanti milih, Anda mau melakukan genre apa? Fiksi, non-fiksi, atau faksi. Baik, mungkin ini dulu. Sementara yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ini kelihatan waktunya tinggal 6 menit. Ya, nanti kalau ada tanya-jawab, kita break lagi, kita masuk lagi di Zoom yang sama. Nah, silakan. Saya kembalikan ke Mbak Widya. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Ustadz Sarif ya. Masya Allah ya, cukup memberikan gambaran ya kepada kita semua bagaimana sebuah ide itu bisa kita raih ya. Jadi, memang harus banyak membaca ya Ustadz ya. Yeah. Kemudian tuliskan gitu atau direkam gitu. Atau yang kita bisa main ghost writing ya. Ghost writer. Ya. Ghost writer. Nah, kita mau jadi yang seperti apa itu pilihan kita. Ya, silahkan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya masih ada di ruang ini. Apa nih kendalanya dalam menulis, dalam mencari ide gitu kan ya? Terus saya boleh tanya? Ya, silakan. Putus-putus. Bisa melalui chatting juga. Melalui kolom chat bisa. Putus-putus mungkin sinyal ya. Ya, betul. Ini gimana Ustaz? Ya, sudah. Kalau ini gimana? Sudah ya? Ya. Putus-putus, masih putus-putus. Yang lainnya monggo. Atau via chat. Sinyal mungkin ini ya. Yang lainnya monggo. Bu Iva, Mas Irwan, Putri mungkin, Bu Rika, Mas Dwi ini, Mas Anwar ini murid saya dari Gresik ini, Mas Anwar ini. Silakan. Ya, di chat Ustaz sudah ada Ustaz. Oh ya, Ustaz di usia berapa mulai nulis buku dan jadi bukunya? Saya nulis buku di usia 30 tahunan, jadi saya termasuk terlambat. Ya, karena ternyata sebenarnya usia berapapun kecil-kecil juga bisa berkarya. Jadi Gevira Nur Fatima itu salah satu penulis rekor muri. Saat itu adalah usianya baru 6 tahun. Kecil-kecil sudah bisa berkarya. Putrinya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Agim. Wah iya itu anaknya Agim loh, enggak boleh alasan gitu. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama. Jadi saya pernah membina penulis-penulis cilik. Jadi ternyata mereka juga bisa. Jadi pengalaman kecil dia, pengalaman bermain dia juga bisa menjadi sebuah tulisan. Kadang-kadang anak-anak kecil daya imajinasinya juga luar biasa. Nah, tinggal kemudian diarahkan misalnya. Kalau dia misalnya kan ada 3 genre dah. Bisa fiksi, bisa non fiksi, bisa kemudian adalah faksi. Kalau faksi itu adalah imajinasi. Kekuatannya di imajinasi. Bahkan ada mimpi kita ya. Saya punya guru itu koma ya.
ya, koma di rumah sakit. Ya, jadi begitu siuman, dia minta bolpen sama apa kertas. Ternyata pada saat koma itu dia dapat inspirasi gitu. Nah, jadi komanya dia bisa jadi sebuah tulisan. Jadi mimpi kita itu juga bisa jadi tulisan, apalagi kalau mimpinya berseri, itu bisa jadi tulisan juga. Tinggal kemudian bagaimana kemudian kita menuangkannya. Ya. Autobiografi juga bisa jadi tulisan. Nah, tinggal autobiografi itu bisa ditulis dalam bentuk non fiksi, yaitu yang disebut dengan autobiografi. Autobiografi itu masuk faksi sebenarnya, yaitu kisah nyata. Jadi biografi itu adalah faksi sebenarnya. Tapi bisa juga kemudian itu ditulis dengan gaya cerita, gaya novel, itu akan lebih enak. Dan enak, nulisnya juga lebih enak. Tapi kita nanti akan ada bahasan sih bagaimana menulis fiksi itu, menulis opini itu, bagaimana kemudian non fiksi mas saya, bagaimana kemudian membuat novel dan cerpen itu, nah, bagaimana membuat faksi. Nanti terserah sesuai dengan spesialis Anda masing-masing, kesukaan Anda masing-masing. Jadi saya tidak pernah memaksakan karena saya meyakini bahwa masing-masing orang itu punya kekhasan. Dan ada yang memang dia lebih suka nulis opini, nulis non fiksi, ada yang kemudian fiksi, ada yang kemudian faksi. Nah, itu terserah. Yang penting menulislah apa yang benar-benar kita kuasai. Jadi tadi ide itu kan luar biasa banyaknya, tinggal kemudian kita mau mengambil yang mana. Nah, ada pertanyaan lagi, kalau bingung menetapkan judul apa yang mau ditulis dan diterbitkan lebih dulu, yang prinsipnya gini, jadi dulu tulisannya. Jadi dulu tulisannya, nanti judul terakhir. Nah, jadi kalau kita meributkan awal judul nanti nggak jadi-jadi. Jadi ditulis saja, setelah itu kemudian dibaca ulang, kemudian kita diskusi, maka kemudian nanti akan kita cari benang merahnya, kita akan cari judulnya. Nah, nanti ada juga materi bagaimana kita membuat judul yang baik itu. Ya, saya pikir itu. Masih 1 menit. Monggo, kalau ada pertanyaan nanti kita masuk lagi. Kita masuk lagi di Zoom yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Mohon izin nggak buka kamera ya Ustadz ya? Ya, monggo. Oke. Terima kasih untuk ilmunya Ustadz. Dari pemaparan tadi, tantangan terbesar saya pribadi itu itu adalah membaca. Terus konsistensi dan eksekusi itu kan nggak jalan itu kalau meskipun menggebu